Aku masih bisa share lagi nih teman-teman. Nah, video kali ini aku awalin masak-memasak di pagi hari buat sarapan. Bagi beberapa orang nih, pagi hari merupakan waktu yang sangat krusial untuk menentukan aktivitas harian dan produktivitas yang akan kita hasilkan. Nah, hal yang dilakukan pertama kali setelah bangun tidur menjadi penentu produktivitas kita seharian. Nah, jika kalian memiliki masalah kesulitan dalam beraktivitas saat pagi hari nih, coba deh tonton video aku ini dan ikutin cara-caranya. Tonton sampai selesai ya, terima kasih. Nah, jadi karena ini untuk sarapan, aku tumis-tumis dulu untuk bawang merah, bawang putihnya, lalu cabai merah, cabai rawit, sawi hijau sama kol nih sayurnya. Nah, ini aku mau masukkan untuk 2 butir telurnya, diaduk-aduk, aduk-aduk sampai merata, lalu ditambahin mie yang sudah aku rebus sebelumnya. Nah, jadi ini aku buat sarapan simpel, mie goreng ala Mama Hamam nih teman-teman. Nah, lanjut lagi, aku kasih tips tadi ya, jika kesulitan menghadapin masalah di pagi hari, kalau beraktivitasnya sulit gitu ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan, biasakan bangun awal pagi. Nah, bagaimana kalau misalnya susah banget nih bangun awal pagi? Diusahakan tidur malamnya itu lebih cepat, biar supaya pagi harinya bisa bangun lebih awal. Karena orang-orang sukses tuh seringkali bangun pagi ya. Oke, ini di tungku sebelahnya aku buat sarapan juga jagung rebus. Nah, jadi kalau ada yang nggak selera makan mie goreng ala aku nih, bisa juga dicomot nih jagung rebusnya. Nah, kalau di keluarga Mama Hamam nih, semua dicomot ya, jagung rebus juga, mie goreng juga. Oke, dilanjut lagi di sini Mama Hamam lagi bukain paket nih teman-teman. Nah, ini beli paketan di TikTok Shop. Ini harganya murce banget. Untuk harganya cuman 35.000. Nah, itu sama ongkirnya 50 ribuan gitu ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi setelah sarapan bersama anak-anak dan suami. Di sini aku lanjutin beberesin tempat tidur. Nah, ini aku ganti spraynya karena kebetulan si Bang Hamam itu ngompol. Nah, biasa ya kalau misalnya anak 4 tahun itu sekarang masa-masanya itu masih suka ngompol walaupun malamnya itu sudah dibuat kencing gitu ya teman-teman. Nah, jadi sekarang ini kalau misalnya suami aku pulang jam 12 malam gitu, itu dianjurin anaknya itu untuk kencing lagi di tengah malam biar supaya subuhnya itu nggak ngompol gitu ya. Nah, ini aku lanjut ganti spray yang baru dan aku pasang-pasangin aja. Nah, ini untuk anak-anak tadi udah mandi dua-duanya. Jadi ini mereka sambil mamanya berkegiatan sambil ikut nih teman-teman. Nah teman-teman, kegiatan yang kedua itu biasakan kita gerak-gerak sedikit badan kita, misalnya merapikan tempat tidur atau mencuci piring gitu ya, atau menyapu rumah. Jadi bisa produktif nih di rumah di pagi hari sebelum jam 9 pagi. Nah, kadang kita merasa kesulitan ya kalau nggak terbiasa. Nah, kesulitan itu cuman selama beberapa hari aja sih teman-teman. Nah, itu hal yang wajar. Namun jika kita lakukan setiap harinya, nah itu serasa asing ya kalau kita itu tidak beraktivitas di pagi hari. Nah, yang kedua itu hidrasi. Hidrasi itu sangat penting untuk menyingkirkan racun dalam tubuh, berfungsi untuk metabolisme serta kesehatan usus dan kulit. Nah, ini juga bagus untuk fungsi kognitif yang lebih baik. Karena otak terdiri dari sekitar 75% air. Nah, banyak cairan dalam tubuh digunakan dalam semalam untuk fungsi-fungsi penting ini. Dan karena kita tidak minum saat tidur, tubuh mengalami dehidrasi saat bangun.
Dan minum 1 atau 2 gelas air setiap pagi akan membantu kita merasa terjaga nih dan siap untuk hari itu juga. Nah, jadi penting ya pagi hari itu minum 1 gelas air sampai 2 gelas air ya teman-teman. Oke, yang ketiga itu latihan fisik. Nah, aktivitas fisik dapat meningkatkan konsentrasi kita ya, suasana hati kita juga, dan tingkat energi kita. Nah, bisa kita aktivitas berolahraga nih di pagi hari. Nah, itu cara yang baik ya untuk memulai hari. Jika kesulitan mendapat waktunya nih, setel juga alarm 30 menit di awal ya teman-teman. Manfaatkan sih waktu untuk misalnya berjalan-jalan ke warung, kedai kopi, atau yoga di rumah, boleh juga ya teman-teman. Karena pelatihan seperti itu kayak yoga atau kita olahraga, nah itu memberikan dampak positif ya bagi kesehatan kita dan itu berjangka panjang. Yang keempat, meditasi ya teman-teman. Meditasi memiliki banyak dampak positif pada kesehatan mental dan manajemen stres, khususnya bagi orang yang bekerja di lingkungan dengan tekanan yang tinggi nih teman-teman. Jadi bisa mengalami kecemasan yang tinggi. Nah, solusinya dengan cara meditasi. Nah, karena ini cara yang bagus untuk menghilangkan stres dan menanamkan rasa tenang. Tidak ada waktu yang buruk untuk bermeditasi ya teman-teman. Namun meditasi di pagi hari dapat mengatur suasana hari dan menambah emosi positif untuk kita untuk siap menghadapi tantangan dengan ketenangan. Nah, kalau misalnya nggak sempat nih, nggak perlu banyak waktu teman-teman. Meditasi aja 5 sampai 10 menit sehari. Nah, yang kelima, kita makan sarapan yang bergizi ya. Sarapan dengan makanan sehat adalah cara yang bagus untuk kita memulai hari karena mengisi kembali simpanan glukosa di dalam tubuh kita dan di otak. Nah, yang penting untuk berfungsi dengan baik, sarapan bergizi dapat mendukung pengelolaan berat badan yang lebih baik. Nah, dengan mengisi bahan bakar tubuh nih sebelum kita merasa terlalu lapar. Nah, kalau aku sih teman-teman, kalau hamil sekarang ini 2 jam sekali udah lapar, padahal baru makan ya. Habis itu lapar lagi. Jadi aku makan lagi nih teman-teman. Kalau nggak bisa makan nasi, ya nyemil-nyemil aja. Boleh jajan, boleh roti, yang penting masih makanan yang sehat. Nah, teman-teman, sarapan itu merupakan kesempatan yang bagus untuk mendapatkan beberapa sumber mikronutrien penting yang mendukung kekuatan otak kita, energi kita, dan suasana hati kita, serta mencegah kelelahan, meningkatkan juga sistem kekebalan tubuh kita. Oke teman-teman, di sini aku udah beberes di kamar, di ruang TV dan di ruang tamu. Ini aku semprot-semprotin ruang tamunya biar wangi. Nah, ini tadi aku ganti sarung bantal karena kemarin sarung bantalnya itu kotor. Nah, ini aku rubah suasana ruang tamunya karena aku geser-geser mejanya gitu, teman-teman. Biar supaya kayak kelihatan lebih lapang aja gitu. Nah, ini banyak banget angin, jadi sepoi-sepoi gitu pepohonan pada berterbangan ya teman-teman. Nanti lanjut di sini aku berkegiatan di teras rumah. Ini aku sapu-sapuin dulu untuk terasnya. Oke, lanjut lagi sharing aku tadi tentang produktif di pagi hari. Kita bisa juga dengarkan podcast atau baca buku, atau kayak kita nih konten kreator bisa lihat-lihat YouTube nih teman-teman gitu. Karena dengan kita menonton YouTube, kita bisa terinspirasi, kita bisa termotivasi dengan channel-channel yang lain. Karena kehidupan berumah tangga itu berbeda-beda ya. Semua ada ceritanya yang unik masing-masing.
Kalau terasa bosen teman-teman, bisa juga kita sambil kita me time kayak gini, buat teh nih, buat teh manis dingin, ada cemilannya juga, gorengan cempedak, sambil kita nonton podcast gitu kan. Sambil nonton-nonton kajian boleh juga. Yang mana yang kita senengin lah ya teman-teman. Jadi nggak terasa bosan gitu. Nah, yang ketujuh, berlatih bersyukur. Rasa syukur telah terbukti meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik, mengarah pada hubungan yang lebih baik, kepuasan kerja yang lebih baik, dan tidur yang lebih nyenyak. Karena memasukkan rasa syukur ke dalam rutinitas harian kita dengan mengaitkannya dengan sesuatu yang sudah kita lakukan setiap pagi, seperti mengucapkan syukur selama latihan yoga atau memasak nih. Kita bersyukur karena udah dikasih rezeki makanan setiap hari, atau saat mandi kita bersyukur bisa bebersih diri. Nah, itu semua rasa syukur yang kita lakukan di rumah akan membantu kebiasaan yang lebih cepat, yang berarti kita